yang pernah dapat flyer tentang jadwal pengajian di hari Sabtu keempat ini, di situ saya tampilkan ada barcode. Ada barcode, kalau yang HP-nya bisa pakai barcode, tinggal klik cari, akan muncul kitab yang saya pakai. Sengaja saya tempelkan di situ barcode-nya, sehingga ketika klik di barcode muncul, bukan daftar harga, bukan list harga, bukan, tapi klik muncul kitab namanya Syarah Hadis Jibril. Jadi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu nggak sempat beli kitab dan memang tidak punya kitabnya, punya HP, pegang HP-nya, lihat begini, ada di situ. Tulisannya sama persis dengan seperti ini. Kalau yang pernah dapat flyer yang disebutkan tentang jadwal pengajian, yang di situ ada barcode-nya, tempelkan saja barcode-nya, insya Allah muncul kitabnya. Zaman sekarang masya Allah. Makanya kemajuan zaman ini jangan dianggap sesuatu yang apaan sih, teknologi segala macam, nggak bisa begitu. Kita akui kemajuan ini dan kita memang banyak manfaatnya. Sebab ulama pernah mengatakan begini, Innal Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Innal Islam la yatba'az zaman, sampai kapanpun Islam ini tidak akan pernah mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Kalau sekarang misalkan zaman narkoba, apa Islam menghalalkan narkoba? Tidak. Kalau sekarang zaman pelacuran, Islam menghalalkan pelacuran? Tidak. Istilah PSK juga kalau bisa jangan dipakai sama kita. PSK itu kan seks komersial. Pekerja seks komersial. Kalau kata Habib Rizik, kalau itu dipakai peserta seks pekerja seks komersial, berarti ada pekerja seks non komersial. Kemudian kalau dia pekerja berarti legal. Berarti ini adalah satu hirfah, satu pekerjaan. Nanti ketika ada ustaz ngomong bahwa PSK nggak boleh ini, itu kena tuntutan karena ini sudah ada undang-undangnya, undang-undang pekerjaan. Jadi yang dibiarkan istilah-istilah seperti itu. Ya sudah, pelacur, WTS, selesai. Gak usah PSK mah ya PSK kiloan. Santainya. Nah jadi di sini kitab yang ada di barcode tinggal Bapak download, simpan, insya Allah setiap pengajian bisa dibuka. Itulah Islam mengajarkan innal Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman. Dan ingat, Islam tidak akan pernah ketinggalan zaman. Islam selalu maju, Islam selalu hebat. Tapi walakinnal Islam, tapi Islam punya peranan penting dalam hal ini. Yura'i taqaddumaz zaman. Islam membackup, Islam mengayomi, Islam menjaga setiap kemajuan zaman. Sehebat apapun teknologi, dipegang sama orang yang punya iman, insya Allah teknologi tadi akan memberikan kemanfaatan. Handphone yang kita punya dipegang oleh orang yang punya akhlak, punya iman, punya akidah, insya Allah handphone ini manfaat. Handphone dipakai sama yang punya akhlak, punya akidah, punya iman. Internet dipakai sama yang punya akidah, punya iman, insya Allah internet tadi akan memberikan kemanfaatan. Tapi dipakai sama yang tidak punya akhlak, internet akan jadi malapetaka. Teknologi akan jadi malapetaka. Na'udzubillahi min. Makanya yuk pandai-pandailah kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebaikan. Di handphone itu kan apalagi tablet, bisa nyimpen kitab beribu-ribu kitab di dalamnya. Mutalaah, Quran pun ada kan di handphone. Ada. Ustaz nanti enggak kok? Ya namanya kita lagi di perjalanan kan kadang-kadang nggak mengganggu pegang HP. Ustaz nanti nggak punya wudu bagaimana? Ya dikatakan bukan pegang Quran, pegang handphone. Itu khilafiyah di kalangan para ulama.
Ya memang afdalnya pegang Quran, kan kita nggak selamanya pegang Quran. Dan jujur, lebih sering pegang HP. Assalamualaikum warahmatullahi, yang dipegang bukan tasbih, langsung lihat HP. Ada miss call nggak? Ada WA nggak? Betul gitu kan? Hampir semuanya begitu. Ya, baik, jamaah rahimakumullah, kita mulai mukadimah khutbah kita dari pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamalal yaqin wa tafkir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kulli wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini khutbatul kita bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Sekali lagi, pujian hanya milik Allah. Manusia enggak pantas dipuji. Kita gak pantas dapat pujian apapun karena kita makhluk dhaif, makhluk lemah, banyak kekurangannya. Yang jangan GR kalau kita dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh gila pangkat, gila jabatan, gila pujian. Kan masih banyak ustadz yang kadang-kadang gila pujian. Datang ke suatu tempat orang gak nyambut ngabak pundung puri. Kakak datang lagi, apaan tuh orang disambut? Orang gak semuanya kenal sama kita. Mungkin saya di Bogor orang sudah tahu sebagian, tapi ketika datang ke Cikarang belum tentu orang itu kenal siapa saya. Cikarang ingin selalu dihormati. Ya mungkin bapak-bapak sekarang lihat saya tahu, kenal, mungkin kenal sekarang. Tapi ketika saya datang ke suatu tempat yang belum pernah ketemu saya datang, tiba-tiba mereka diam dan tidak apalagi dandanan saya misalkan pakai tangan panjang, kemudian pakai peci biasa, pakai celana panjang, siapa orang yang tahu dengan saya? Pada diem-diem aja, ada yang salim sama saya. Masih banyak ustadz yang begitu, yang gila hormat, gila pangkat, gila jabatan. Kita sadar pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Bahkan seandainya kita dikasih rezeki sama Allah nih, dikasih uang banyak sama Allah, misalkan dapat 1 M, kita bilang Alhamdulillah. Ingat, kalau dibandingkan kebaikannya jauh lebih baik Allah berikan kesempatan kita untuk membaca Alhamdulillah dibandingkan dengan uang 1 miliar. Asal kita tahu nih, jadi kalau kita dapat rezeki 1 miliar misalkan, biar gampang hitungnya 1 miliar dapat, terus kita bilang Alhamdulillah. Kebaikan yang Allah berikan melalui kesempatan kita mengatakan hanya kalimat Alhamdulillah, itu jauh lebih besar, lebih baik, lebih bernilai dan lebih berharga dibandingkan dengan uang 1 miliar. Kenapa? Karena uang 1 miliar bisa habis, tapi pahala ganjaran Alhamdulillah sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Kalau kita mau minum, ternyata Allah berikan kesempatan kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu ternyata manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan uangnya. Jadi artinya di sini memang pujian itu hanya milik Allah, tidak ada apa-apanya di dunia. Diri ini tidak ada apa-apanya. Wa khalaqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Rabb itu yang ngurusin, yang menciptakan, yang atur alam semesta ini. Semua alam dikendalikan oleh Allah.
bencana banjir, gempa, apapun itu semua Allah yang mengendalikan. Makanya saya teringat sebuah ceramah dari Abah Kuci Cilongok Al-Istiqlaliyah almarhum Allah yarham. Beliau bilang, lamun ayat jelema nyebut gempa ini adalah fenomena alam, haram hukumnya. Lamun ada bencana apapun bilang ini fenomena alam, haram hukumnya. Ini semua peran Allah yang ada di dalamnya. Tapi kenapa kalau ada bencana gempa, banjir segala macam? Saya mengingat kata Allah deh. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah bilang wa ma kunna muhlikil qura, kami tidak akan pernah menghancurkan, kami tidak akan pernah membinasakan al-qura, perkampungan-perkampungan, tempat-tempat tinggal yang di situ ada penduduknya, illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya sudah berbuat zalim semuanya. Pasti ada sesuatu. Dan saya pun teringat Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, terjadi gempa di salah satu sudut negeri, hujan, langsung deteksi data. Datang Sayyidina Umar bin Khattab sebagai presiden, sebagai khalifah saat itu, datang ke tempat itu, lihat ini hancur, retak semuanya, rumah, apanya berantakan situ. Tapi pertanyaan Sayyidina Umar, tidak ada berapa rumah-rumah yang runtuh, berapa gedung-gedung yang hancur. Sayyidina Umar tidak bertanya berapa jiwa yang meninggal dunia. Itu tidak ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Terus lalu apa yang ditanyakan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar hanya bertanya, wahai rakyatku, wahai umatku, maksiat apa yang sudah kalian lakukan sehingga terjadi gempa seperti ini? Ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan introspeksi. Kalau introspeksi diri, kita akan menyadari kesalahan diri. Ada apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Ya meskipun kita tidak menafikan bahwa ini adalah musibah. Iya, musibah kan ada tiga. Ada musibah artinya adalah ujian, musibah artinya peringatan, dan musibah artinya azab. Buat siapa? Musibah ini adalah sebagai ujian buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang taat, buat orang-orang ahli ibadah. Karena Rasul mengatakan semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat pula cobaan dan ujiannya. Lihat pohon yang menjulang tinggi dengan pohon yang di bawah, hempasan anginnya tentu yang di atas lebih kencang hempasan anginnya. Yang di bawah tidak terkena hempasan angin, tapi tidak bernilai karena diinjak-injak oleh orang, rumput namanya. Karena nggak punya iman kan? Jadi orang yang punya iman persis seperti rumput yang diinjak-injak. Siapa yang pernah injak-injak pohon kelapa? Naik ke atas, injak-injak di atas nggak pernah keluar. Tinggi itu, imannya tinggi, bernilai dan berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Nah jadi iman seseorang semakin tinggi, maka semakin berat juga cobaan dan ujiannya. Itu yang namanya ujian buat orang-orang yang beriman. Pasti Al-Ankabut ayat 2 Allah tegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan tidak diuji lagi oleh Allah? Jangan pikir kita begitu. Jangan beranggapan bahwa kita tidak diuji. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat dan semakin gede cobaan dan ujian dari Allah. Yang kedua, musibah itu bisa arti teguran. Buat siapa? Ya minimal buat orang yang ada iman, tapi kadang-kadang naik surut lah imannya lah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak ibadah. Itu teguran dari Allah. Yang ketiga adalah azab. Al-Ankabut 40 Allah tegaskan, fakulan akhadna bidzanbi. Sebagian dari mereka
disiksa karena dosa yang mereka perbuat. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ada yang diberikan suara petir yang menggelegar. Di dalam Quran ada penjelasan itu semua. Ini introspeksi. Meskipun kita tidak menafikan, ya ini musibah, ya bantu, ya tidak salah, harus, dan nggak pandang dulu siapapun dia, mau muslim, mau kafir, mau iman, mau tidak iman, mau ibadah, mau tidak ibadah, kita tetap punya kewajiban untuk vested interest. Ada kita mementingkan kepentingan orang lain. Makanya alhamdulillah di mana-mana penggalangan dana untuk saudara kita yang ada di Cianjur terus mengalir. Ada yang legal dan ada yang ilegal, gitu ya. Yang legal-legalnya yang pinggir jalan nggak tahu buat apa, nggak tahu lah. Di Bogor banyak banget setiap gang, setiap ini ada tulisannya, yang jaganya ya begitulah. Tatoan, pakai anjing, kalau jalan jadi hari di sini pakai naon duitnya. Yang belum jelas ada di sini, insya Allah ada melalui Ustaz Saiful. Ya, Ustaz Saiful berapa hari kesana beliau dan memang aksesnya luar biasa itu ke namanya Cianjur gitu ya, Jalan Tempuh, Masya Allah. Jadi sekali lagi kembali bahwa pujian hanya milik Allah, dan kembali lagi ketika kita dapat musibah apapun, yakinkan musibah hanya 3 bagian. Apakah ini sebagai ujian, 2 sebagai teguran. Kayaknya kalau buat kita jujur, saya sendiri pribadi meyakini bahwa kalau ada musibah apapun buat saya ini adalah teguran buat saya. Karena kita kadang-kadang ya ibadahnya begitulah, habis semangat, lagi ngaji yazid iman kita, ulang ngaji yankus. Ya begitulah kehidupan kita. Lagi ngaji ngaji, kita lagi datang pengajian begini, tapi pas ulang pengajian turun lagi iman. Turun lagi, ngomongin lagi, ngerumpik lagi, turun lagi imannya. Nanti ngaji naik lagi, iman kita al-iman yazid wa yanqus. Iman kita tambah, ada pasang surut. Nah, jadi nggak boleh kita suuzon kepada orang-orang Cianjur. Oh, semuanya orang Cianjur mas. Kata siapa? Emang anak kecil masih ya. Tapi ketika tentara Allah berbentuk musibah itu datang, doa manapun tidak akan ada lagi yang diijabah oleh Allah. Masjid hancur, pesantren hancur, semuanya hancur. Kenapa? Terlambat untuk memperbaiki. Dulu kan pernah kejadian, ada suatu tempat yang Allah suruh malaikat hancurin tempat itu. Datang malaikat mau menghancurkan tempat itu, maka maksiat semuanya. Nggak jadi. Balik lagi, ya Rob, tapi ada itu di situ kiai, ustaz, ajengan soleh, ibadahnya masya Allah. Cek Allah deh, sekalian main hati, sekalian main hati, sekalian ini udah sama dia. Kenapa ya Rob? Karena wajah dia tidak pernah berubah ketika matanya melihat kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Minimal nahi munkar, larang kemaksiatan. Jadi ada ustadz cici mah udah soleh ya. Pilih di mabok, judi lagi dianggap baik orang mau ini serangan, soleh. Kade hukuman datang kena semuanya. Termasuk kiai Pak juga nggak sih dengan kiai Pak. Bangun kiai hukum amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kecewa dan kesel minimal. Lihat marah-marah apa itu masih Allah kesel. Orang bisa marah kesel, insya Allah kita tidak akan kena bagian ini. Tapi kalau yang biasa di kampung kita udah biasa yang namanya mabuk, zina, pelacuran, udah biasa di kampung kita. Astagfirullahaladzim. Masa maksiat dianggap biasa? Jamaah rahimahullah. Kita kembali bahwa dalam mukadimah ini ya memang model saya ngajar begini ya, satu baris kawan jelas ke sahabat jadi pengarap ilhah tamat nanya ulang ini kami halaman 12 ya kami halaman ayat 100 lebih
Iraha apa? Iraha buah. Kamu nanya iraha apa? Iraha buah. Masya Allah. Baik, lanjut. Wa as'alullaha, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-fathal mubin, futuh, keterbukaan, ilham yang nyata, yang jelas. Kita minta futuh kepada Allah. Wal futuh wal rusuh wa salahal manu wal jasad wa taubatan nasuh, itu kita minta. Minta futuh itu keterbukaan, futuhal arifin. Contoh ngaji. Dulu pernah ngaji, cuma kadang-kadang nggak paham. Nah, ketika kita sekarang ngaji, tiba-tiba, oh iya dulu dijelasin, paham tak? Tapi futuh karena keterbukaan pikiran, dapat ilham, dapat ilmu yang memang luar biasa. Itu kita minta. Musannif mengatakan, wa as'alullah, dan aku hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-fathal mubin, ilham, futuh, keterbukaan pikiran hati yang al-mubin, yang nyata, yang jelas. Wa kamalal yakin, dan keyakinan serta yang sempurna dan kedudukan yang sempurna. Kita minta sama Allah, yakinnya sempurna kepada Allah, kedudukan yang sempurna di sisi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah dengan sebenar-benar. Wahdahu la syarika, satu-satunya, la syarika, yang tidak memiliki sekutu. Allah satu. Jadi kalau kita bilang Allah satu, la syarika, jangan hanya bilang Allah yang satu. Kalau satu itu kan merupakan bagian, satu itu merupakan bagian daripada setengah ditambah setengah. Allah tidak terdiri dari unsur-unsur itu. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian itu. Jadi kalau mau bilang Allah itu wahid, Allah itu tunggal, Allah itu satu, la syarika. Makanya selalu berdampingan tuh, wahdahu la syarika. Ini pelajaran kamu, bahwa Allah itu satu, tidak ada syirikat baginya. Contoh di sini ada yang dari Pasir Kunci, ada yang dari Gardu Sawah, ada yang dari Buni Asih, segala macam kumpul. Satu kumpul di satu majelis, itu namanya satu. Itu namanya tauhid menurut bahasa. Ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, itu namanya tauhid menurut bahasa. Tapi menurut istilah tidak. Adalah ilmu yang mana kita mempelajari ilmu tadi untuk mengetahui keesaan Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Itu tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala kita saksikan bahwa tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang la syarika, tidak ada syarikat baginya. Al-Malik, beliau Allah adalah Al-Malik. Al-Malik itu adalah sang raja. Al-Haqqul Mubin, yang maha benar dan maha nyata. Kita sering baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'il amin. La Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'il
nyanyian melulu. Lagu ayo timang-timang sholawatan sholawat banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sampai selesai. Kalau anak bisa tidur dengan didengarkan itu, insya Allah kedepannya punya hati yang lembut dan baik. Amin. Belum dari muda nyanyikan itu kalau temanmu tuh sore-sore menyanyi dangdut sare, adek tante. Adek itu nah hobi kan kalau itu. Perlu dipikirkan dari sekarang tuh. Nah ini baik. Al-Malik Allah Raja diraja, Al-Haq yang maha benar, Al-Mubin Allah yang maha nyata. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Nabi Muhammad terkenal as-sadiq al-amin, tak pernah bohong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur kita kadang-kadang malu ngaku umat Nabi Muhammad, kerjaan kita bohong melulu. Siapakah yang menelpon Pak? Klien, padahal bukan. Bohong. Udah sholat dulu, sudah, padahal belum. Hati-hati, hati dan lisan selalu tanakut, selalu kontradiksi, itu akan menyebabkan kelainan jiwa. Sebab orang yang sering berbohong akan ada penyakit jiwa. Itu sudah diakui dalam ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Orang yang sering banyak bohong berarti ada kelainan jiwa. Kenapa? Antara batin dan zahirnya tidak pernah sinkron. Kata hatinya encan oge. Kata mulutnya udah, encan, udah, lalu terus encan, udah. Akhirnya mah stres serangan dan jelema. Dan kenapa? Selalu bertentangan jiwa dan hatinya. Lahirnya, mulutnya, batinnya bertentangan. Insya Allah kita akan mengikuti akhlak baginda Nabi as-sadiq al-amin insya Allah. Baik. Al-Qail, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan memberinya pemahaman mendalam di dalam agama. Berarti kita hadir di tempat ini sedang diberikan kebaikan oleh Allah. Amin. Sebab kenapa? Memahami agama itu tempatnya di majelis taklim, di tempat-tempat pengajian begini pakai kitab. Itu untuk memahami agama. Jadi jangan sampai kita punya agama bahwa nggak usah romantis di TV juga bisa, iya, tapi nilainya berbeda. Berbeda ketika kita muwajah an-nazar kepada yang ngajar, melihat yang ngajar, itu berbeda nilainya. Berbeda nilainya. Baca dalam kitab Tanbihul Qaum tentang fadilah ilmu dan ulama. Masya Allah, luar biasa. Meskipun ilmu itu didapat dengan belajar, ya, tapi keberkahan bukan dengan belajar, tapi dengan khidmat. Nah, khidmat itu kita urai. Khidmat itu mengabdi kepada guru. Bisa berbentuk fisik dalam arti kata nyiapin kitab, nyiapin lekarnya, nyiapin mejanya, nyiapin minumnya buat guru. Itu khidmat kepada guru. Insya Allah berkah hidupnya. Amin. Atau khidmat tidak pernah melupakan jasa guru, tidak pernah melupakan dalam mendoakan guru. Itu termasuk khidmat kepada guru, insya Allah berkah. Al-ilmu bil-ta'allum, ilmu bisa didapat dengan kita belajar. Wal barakatu bil khidmat, tapi keberkahan bisa didapat dengan kita mengabdi kepada guru, mengabdi kepada ilmu. Insya Allah hidup
tahun, misalnya 70 tahun, 100 tahun. pesantren 100 tahun. Ayah begitu Pak Kiai 100 tahun pesantren. Tapi bener ya kalau pesantren aja, di ulama besar. Ada pesantren berapa? 30 tahun. Tapi bermanfaat buat anak rugi. Meskipun sebentar, tapi manfaat hidupnya. Manfaat hidup itu kan bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan diri, dengan harta bisa manfaat. Ya seperti kumpul begini, hidup kita manfaat, harta kita manfaat. Makanya kalau rumah yang di situ ada majlis, berarti rumahnya insya Allah manfaat, berkah. Pakai zikir, pakai wirid, yang di situ rumah ada majlis, alhamdulillah. Seperti apa ini? Seperti di gardu sawah yang saya ada. Di rumah bikin majlis, di majlis. Di sini garasi bikin majlis, manfaat, berkah. Insya Allah berkah hidup. Kita yang hadir dan insya Allah yang punya rumah pun akan Allah berkahkan selalu. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ya kalau Tuhan rumah berkahkan, kita juga insya Allah bisa hadir terus di sini kan. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Di mana nggak berkah majlis, didoain terus sama yang hadir. Di mana-mana yang punya majlis insya Allah hidupnya diberkahkan. Amin. Kenapa? Didoakan sama yang hadir ngaji. Apalagi yang hadir ini kalau ribuan ya, doain 1000 doain, oh masya Allah luar biasa. Baik, jadi ketika kita diinginkan kebaikan oleh Allah, pasti Allah akan tuntut kita diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Dan gak mungkin orang bisa paham ilmu agama kalau tanpa melalui pengajian. Hanya diri kita datang ke tempat ini. Ini salah satu cara Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Berarti pagi ini, hari ini kita berada di jalannya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Terus, sallallahu wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi juga kepada keluarganya, wa sahbihi para sahabatnya, wa ala sa'iril anbiya wal mursalin dan kepada seluruh para nabi dan rasul, wa ali kullin dan semua keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, wa tabi'ina lahum dan para pengikutnya ila yaumil sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Amma ba'du. Setelah membaca bismillah, sholawat, salam, itu amma ba'du artinya. Setelah itu, setelah kita membacakan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, mulailah penyusun mengatakan fahadihi risalatul mukhtasar. Ini adalah merupakan risalah singkat tashtamilu ala wajibat ad-diniyah min ulumil Islam wal iman wal ihsan al-madhkurati fi hadits Jibril alaihi salam. Di sini Nabi penyusun mengatakan ini adalah sebuah risalah singkat berisi kewajiban-kewajiban agama berupa ilmu Islam, iman dan ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mimma yalzamul mukallafa ma'rifatuha, yang wajib bagi kita semua mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena kewajiban beban hukum dengan segala konsekuensinya, itu mukallaf artinya. Arti balik, arti orang yang balik yang sudah terkena beban hukum dengan segala konsekuensinya. Artinya konsekuensi apa? Kalau wajib dia laksanakan, dia tidak laksanakan, konsekuensinya ya dapat hukuman dari Allah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ya kalau tidak dikerjakan konsekuensinya berarti dia tidak dapat pahala. Jadi itu namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena kewajiban dan terkena beban hukum dengan segala konsekuensi. Wa ta'udu alaihi thamratuha, dan manfaat dari hadis ini insyaallah nanti akan kita
merasakan buah dan hasilnya. Amin. Ya, sampai situ dulu. Saya akan tambah di sini sedikit materi tentang tadi kita sudah dengar tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Oke, baik. Islam itu cara baik-baik. Islam bukan filsafat. Islam bukan ideologi. Tapi Islam itu adalah akidah. Satu. Islam bukan hanya hukum atau undang-undang, tapi Islam itu adalah syariat. Islam bukan hanya sekedar moral atau budi pekerti, tapi Islam adalah akhlak. Jadi Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Nah, Islam sebagai akidah, Islam sebagai syariat, dan Islam sebagai akhlak adalah suatu sistem yang sangat sempurna karena datang dari Allah yang maha sempurna. Jadi nggak ada tuh Islam adalah pendatang. Gak ada Islam pendatang. Dimanapun Islam adalah sebagai pribumi. Kenapa? Islam milik siapa? Milik Allah. Bumi milik siapa? Allah. Ya milik Allah dua-duanya. Berarti dimanapun Islam berada, Islam adalah pribumi. Titik, selesai. Siapapun yang bilang, yang dianggap sempurna. Dimanapun Islam berada, dia pribumi. Rasul datang ke Mekah untuk mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Wali Songo datang ke Indonesia untuk mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam. Selesai, paham? Jelas ya? Insyaallah. Jadi ada tugas-tugas masing-masing. Baik, datang dari Allah yang maha sempurna. Islam sebagai sebuah ajaran agama yang sempurna, kamil, dan lengkap, syamil. Jadi Islam agama yang sempurna dan lengkap. Memiliki dua kategori urgensi ajaran, yaitu kita mengenal dengan istilah usuluddin dan kita mengenal furu'uddin. Usul dan furu dalam agama memasuki semua ruang lingkup ajarannya. Usul dan furu ada dalam akidah, syariat, dan akhlak. Insyaallah nanti kita akan bahas. Wallahu a'lam. Ada waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, mohon dijawab lebih baik. Maka